Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6 dari bidang kecerdasan buatan kelas G. Di sini izin memperkenalkan diri, nama saya Jilan Rakanskolo dan ada rekan saya. Nama saya Reksa Dinugraha dengan NPM 2006080. Nama saya Muhammad Rizky Rokdana Suwandi, NPM 2006085. Nama saya Iqbal Abdul Salam dengan NIM 2006038. Untuk mempersingkatkan waktu, kita langsung aja ke materi. Ya, langsung saja ke dalam materinya, yaitu yang berjudul perbandingan metode chain faktor atau CF dan teorema Bayes dalam diagnosa troubleshooting dari jaringan komputer. Ya, kita langsung saja. Jaringan komputer merupakan suatu himpunan interkoneksi tersebut terdiri dari sejumlah komputer-komputer, dan himpunan interkoneksi tersebut terdiri dari atas komputer yang saling berkomunikasi satu sama lain. Dengan tidak ada jarak antara satu dengan sama yang lain, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan mana yang lebih efektif dari keduanya metode itu. Dalam penyelesaian troubleshooting ini jaringan komputer, yaitu dengan metode CF dan teorema Bayes. Pengumpulan data ini juga dianalisis dari beberapa troubleshooting yang dari berbagai sumber-sumber jurnal yang ada di Google Scholar dan dari perpustakaan. Metode penyelesaian masalah troubleshooting jaringan ini dari masalah jaringan tersebut, sedangkan teorema Bayes menggunakan perhitungan-perhitungan matematis untuk menentukannya. Penelitian ini akan dilakukan dengan membandingkan, dan tentu saja kedua metode tersebut mana yang lebih efektif. Dengan kedua metode tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah di troubleshooting dari jaringan komputer tersebut. Data yang dikumpulkan akan meliputi waktu dan juga identifikasi masalah-masalah yang ada dan yang kompleks. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui mana yang lebih akurat atau yang terbaik dari versi kami. Penamannya itu latar belakang mengingatkan banyaknya faktor penyebab gangguannya itu dari akses internet pada ekstranet kota Pariaman. Ini dari jurnal Pemahaman Penggunaan Terhadap Gangguan Jaringan Internet Menyebabkan Lambatnya Penanganan Masalah Gangguan Akses Internet. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba untuk membuat sebuah sistem pakar yang dapat membantu pengguna komputer menangani permasalahan gangguan tersebut atau koneksi internet, dari jurnal ARNET 2022 terbaru. Dari sistem yang berjalan ini ditemukan masalah-masalah waktu untuk melapor gangguan-gangguan customer service dan menunggu kedatangan teknisi datang ke rumah, serta kurangnya produk pelanggan dan menangani gangguan berlangsung ini. Padahal dapat ditangani dengan sendiri, khususnya gangguan logik. Penumpukan gangguan yang tidak seimbang dengan mempengaruhi performa dan kualitas dari jaringan tersebut, yaitu dari Prasetya 2021. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Reksa Dinugraha. Langsung saja. Oke, baik, yang selanjutnya adalah pengertian dari sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu sistem informasi yang berusaha mengadopsi pengetahuan dari manusia ke komputer agar dapat menyelesaikan masalah layaknya seorang pakar. Salah satu metode yang digunakan dalam sistem pakar adalah Certainty Factor. Certainty Factor merupakan bagian dari Certainty teori yang pertama kali diperkenalkan oleh Sir Leif aplikasi sistem pakar awal yang dirancang untuk mengidentifikasi bakteri yang menyebabkan infeksi berat,
mencatat bahwa dokter seringkali menganalisa informasi yang ada dengan ungkapan seperti misalnya mungkin, kemungkinan besar, hampir, dan juga pasti. Yang tadi itu adalah kemungkinan besar terjadinya hipotesis yang berlawanan. Dengan melakukan penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan sebuah panduan untuk pedoman bagi para ahli jaringan komputer dalam memberi metode yang tepat dan efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah pada komputer, atau lebih tepatnya pada jaringan komputer. Selain itu, hasil penelitian tersebut juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan sistem pakar atau alat bantu troubleshooting jaringan komputer yang lebih baik dan juga efisien. Selanjutnya adalah masalah penelitian. Masalah penelitian ini dilakukan oleh Ahmed pada tahun 2022 yang mengidentifikasi gangguan koneksi internet pada jaringan Metro Ethernet Kota Pariaman menggunakan metode Certainty Factor dan mendapatkan hasil dengan tingkat keyakinan penyebab gangguan dengan rata-rata 90% sampai dan dari 17 jenis gangguan yang ada. Sistem ini akan membantu pengguna jaringan internet untuk melakukan identifikasi dini terhadap gangguan koneksi internet yang terjadi. Penelitian ini dilakukan oleh Prasetya pada tahun 2021. Hasil perhitungan sistem penunjang keputusan dengan metode Certainty Factor menunjukkan akurasi 80%. Nilai presisinya adalah 86,7% dan nilai recall sekitar 87%. Dengan kesimpulan, sistem penunjang keputusan untuk mengidentifikasi gangguan IndiHome berbasis web telah berhasil dibangun dengan dapat mencapai solusi penanganan gangguan. Penelitian ini dilakukan oleh menggunakan metode Certainty Factor yang dapat diimplementasikan pada aplikasi sistem pakar pendeteksi gangguan jaringan lokal dengan tingkat akurasi sebesar 92% dari rata-rata nilai Certainty Factor-nya sebanyak 17 gangguan. Untuk mengidentifikasi masalah pada jaringan atau layanan internet atau jaringan lokal atau LAN kayak gitu yang dihadapi, pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari referensi dari jurnal buku yang ada yang berkaitan dengan gangguan jaringan serta penyelesaiannya. Gangguan layanan, tahapan perhitungan menggunakan metode Certainty Factor. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan masalah tersebut, tujuan penelitian ini ada dua poin. Yang pertama itu untuk merancang basis pengetahuan untuk basis pengetahuan untuk menjadikan sebuah database untuk menyimpan semua informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan atau memberikan saran pada masalah yang terkait bagi pembaca ataupun untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Lalu yang poin kedua adalah mengimplementasikan metode Certainty Factor dan juga teori bias hasilnya untuk sistem pakar dalam diagnosis troubleshooting jaringan komputer. Lalu yang selanjutnya adalah urgensitas penelitian. Untuk judul ini cukup mendesak dan juga menarik karena sistem pakar dan troubleshooting jaringan komputer adalah topik yang sangat relevan dengan dunia informasi saat ini. Metode Certainty Factor juga merupakan salah satu teknik yang berguna untuk menghasilkan penelitian yang tepat dapat diandalkan dalam sistem pakar. Beberapa alasan mengapa judul ini menarik dan juga penting diantaranya adalah yang pertama, komunikasi konektivitas melalui jaringan komputer semakin penting dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari, sehingga masalah jaringan yang terjadi dapat mengganggu produktivitas dan juga efisiensi. Yang kedua adalah sistem pakar adalah solusi dari membantu masalah jaringan komputer ini supaya lebih cepat teratasi. Lalu yang ketiga adalah metode Certainty Factor dapat membantu sistem pakar menghasilkan penilaian yang lebih akurat dan terstruktur dalam mengidentifikasi penyebab masalah jaringan. Mungkin sekian untuk penjelasan dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian metode penelitian.
Nah, untuk metode penelitian yang digunakan pada sistem pakar perbandingan antara metode certainty factor dan teorema bias untuk diagnosa troubleshooting pada jaringan komputer. Di sini menggunakan metode expert system development life cycle. Nah, untuk sebagai acuan sistem pakar dalam mengerjakan penelitian ini. Nah, di sini ada keterangannya, akuisisi pengetahuan pakar, representasi basis pengetahuan, lalu representasi metode inferensi. Nah, pada gambar di atas, tahapan pertama yaitu akuisisi pengetahuan dari pakar yang sesuai dengan area pakarnya. Nah, jadi di sini untuk tahap pertama yaitu pakar yang sesuai dengan area pakarnya untuk pada penelitian ini. Nah, dilanjut untuk tahapan kedua, di sini keterangannya yaitu mempresentasikan basis pengetahuan dari pakar yang pengetahuan pakarnya telah diakuisisi akan dibuatkan menjadi basis pengetahuan. Lalu untuk tahap ketiga, di sini keterangannya yaitu mempresentasikan metode inferensi yang tujuannya untuk menerapkan metode inferensi sesuai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Lanjut untuk akuisisi pengetahuan pakar, di sini pengetahuan pakar yang digunakan bersumber dari jurnal yang telah dilakukan sebelumnya oleh penelitian Armet pada tahun 2022, Prasetya pada tahun 2021, serta Asnawi dan Soeharto pada tahun 2021. Lanjut ke representasi basis pengetahuan. Nah, di sini agar dapat memulai penelitian ini, maka di sini kami mencari basis pengetahuan yang telah terdapat pada jurnal sebelumnya. Di sini ada tabel data kerusakan, di mana di sini ada kode sendiri terdapat kode K001. Nah, dengan keterangan kerusakannya yaitu berupa komputer tidak dapat mengakses ke komputer lain. Nah, lanjut ke kode 0K dengan kode K002. Nah, di sini keterangan kerusakannya yaitu berupa komputer tidak dapat mengakses sharing file komputer lain. Nah, sampai di sini untuk kode kerusakannya sampai K010. Nah, untuk keterangan K010, keterangan kerusakannya yaitu koneksi internet terus putus. Nah, lanjut pada tabel kedua, membuat beberapa gejala yang telah dikaitkan dengan jenis masalah pada penelitian ini. Nah, di sini ada tabel gejala dengan kode G001 dengan keterangan gejalanya yaitu tidak dapat terhubung ke komputer lain ketika melakukan ping. Nah, lanjut ke kode kedua yaitu G002 dengan keterangan gejalanya yaitu berupa konfigurasi jaringan atau IP address salah. Nah, di sini untuk keterangan untuk tabel gejala dibatas sampai ke gejala 016. Nah, untuk kodenya di sini G016 koneksi internet. Untuk keterangannya yaitu koneksi internet cenderung intermittent atau berselang. Lanjut, informasi penyebab masalah pada jaringan komputer tersedia pada tabel 3. Nah, di sini ada tabel penyebab. Nah, di sini ada kodenya dan penyebabnya. Di sini untuk kode sendiri yang pertama ada P001 dengan keterangan penyebab yaitu konfigurasi IP address tidak sesuai dengan jaringan. Nah, lanjut ke kode P002 konfigurasi firewall atau file sharing belum sesuai. Lanjut, di sini penyebabnya batas sampai
kode P012 dengan keterangan perangkat jaringan mengalami overload. Lanjut pada tabel 4 berisi solusi pada penelitian ini. Lanjut untuk kode yang pertama ada S001 dengan keterangan solusi berupa periksa kabel jaringan. Lanjut pada kode S002 solusinya keterangan solusinya yaitu lakukan ping ke IP komputer. Apakah reply atau tidak. Lanjut untuk kode S003 untuk keterangan solusinya berupa periksa perangkat jaringan berjalan dengan baik atau tidak. Nah, di sini keterangannya apabila perangkat jaringan berjalan tidak ada masalah, apabila tidak berarti ada kendala. Nah, di sini ada solusinya. Untuk solusi sendiri dibatas sampai kode S019 dengan keterangan lakukan ping ke berbagai domain lancar atau tidak. Nah, lalu di sini ada kode aturan. Di sini kode aturannya kita buat tabel. Di sini ada keterangan K01 dan ID gejala G001. Di sini dibacanya yaitu ada kerusakan 0,1 atau kode K01, gejala yang didapat yaitu G001. Nah, di sini keterangannya G001. Lanjut ke K03. Di sini ada kerusakan pada bagian kode 3 untuk gejalanya yaitu ada pada ID G002 dan G005 sampai ID ke G16 untuk kerusakan 10 atau kode 10 di sini gejalanya yaitu antara G12, G13 sampai G16. Nah, di sini G016. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Dilanjut oleh teman saya, Rifki Rapiana. Terima kasih. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan bagian representasi metode inferensi. Pada sesi konsultasi sistem, user diberi pilihan untuk menjawab dari masing-masing gejala yang dipaparkan di atas tadi dengan membuat nilai sebagai berikut. Sangat yakin itu memiliki nilai 1, yakin memiliki nilai 0,7, cukup yakin 0,4, dan tidak yakin yaitu 0. Lalu nilai 0 menunjukkan bahwa user tidak mendapati gejala seperti yang ditanyakan oleh sistem. Semakin user yakin bahwa gejala tersebut memang didapati, maka semakin tinggi pula hasil presentasi keyakinan total yang diperoleh. Proses penghitungan presentasi keyakinan diawali dengan memecahkan sebuah kaidah atau rule yang memiliki premis majemuk menjadi kaidah rules yang memiliki premis tunggal. Kemudian masing-masing rule baru dihitung nilai CF-nya, sehingga setelah diperoleh nilai CF untuk masing-masing rule, kemudian nilai CF tersebut akan dikombinasikan. Sebagai contoh berikut, ini adalah proses pemberian bobot pada setiap premis gejala hingga perolehan presentasi keyakinan untuk kerusakan komputer tidak dapat mengakses sharing file komputer lain. Kaidah yang pertama, if konfigurasi jaringan atau IP address salah and komputer tidak dapat mengakses ke komputer lain, and konfigurasi file sharing salah dan komputer tidak dapat mengakses sharing file komputer lain. Langkah yang pertama, pakar menentukan nilai CF untuk masing-masing gejala yang disebutkan tadi di atas seperti berikut.
Untuk nilai pakar konfigurasi jaringan atau IP address salah adalah 0,8, konfigurasi tidak dapat mengakses ke komputer lain itu 0,7, dan konfigurasi file sharing salah itu memiliki bobot nilai 0,8. Untuk lebih detailnya ada pada tabel di atas tadi. Nah, misalkan user memilih jawaban sebagai berikut. Untuk konfigurasi jaringan atau IP address salah memiliki nilai sangat yakin, yaitu 1. Lalu konfigurasi tidak dapat mengakses ke komputer lain, yaitu memiliki nilai 0,7 atau yakin, dan konfigurasi file sharing salah, maka user memberikan nilai sedikit yakin, yaitu 0,7, 0,4. Kaidah awal yang memiliki nilai 3 premis dipecah menjadi kaidah yang memiliki premis tunggal, sehingga menjadi if jaringan IP address salah, maka komputer tidak dapat mengakses sharing file ke komputer lain, dan seterusnya. Lalu kaidah yang baru tersebut kemudian dihitung nilai CF-nya dengan mengalikan nilai pakar dengan nilai dari user tadi, seperti CF 1.1 yaitu nilai pakarnya 0,8 dikali dengan nilai dari user 1, maka hasilnya 0,8, hingga CF 1.3 0,8 pakarnya dikali dengan CF user 0,4 yaitu 0,32. Setelah itu dikombinasikan nilai CF 1.1 dengan CF 1.2 dengan rumus seperti berikut: CF combine CF 1 dikali CF 2 sama dengan CF 1 ditambah CF 2 dikalikan dengan 1 dikurangi CF 1, sehingga kita mendapatkan hasilnya itu 0,898 atau CF old-nya. Lalu kita kombinasikan lagi CF old tadi dengan CF 1.3 yang dimana rumusnya masih sama, dan hasilnya kita mendapatkan 0,9306 atau kita mendapatkan persentase keyakinan itu sekitar 93,06%. Kasus ini diuji coba dengan dalam sistem, dan sistem tersebut memiliki satuan yang sama, yaitu 93,06%. Selanjutnya untuk teorema Bayes, kita menggunakan studi kasus yang sama pada certainty factor atau CF yang di atas tadi, dengan langkah-langkah pengerjaan metode teorema Bayes. Yang pertama, kita mencari nilai semestanya, yaitu dengan menjumlahkan nilai dari setiap yang diberikan oleh pakar. 0,8 ditambahkan 0,7 dan ditambahkan 0,8 sehingga hasilnya 2,3. Lalu penyumblahan nilai semesta telah kita dapatkan, maka kita mendapatkan rumus nilai semesta pH 1 adalah sebagai berikut: 0,8 atau nilai si pakar tadi dibagi dengan nilai semesta, dengan hasil pH 1 0,3478, untuk nilai pH 2 nya 0,3043 dan pH 3 nya 0,3478. Setelah mendapatkan nilai tersebut, kita menghitung nilai probabilitas hanya dengan cara kita mengalihkan hasil tadi itu dengan nilai dari CF user, maka didapatkanlah hasil untuk pH 1 dikali dengan pH 2, maka hasilnya itu 0,3478, dan untuk pH 2 dan pH 2 hasilnya 0,2130, pH 3 kali dengan pH 3 hasilnya 0,131. Maka lalu selanjutnya kita jumlahkan ketiga nilai tersebut dan didapatkanlah nilai hipotesa H, yaitu 0,7. Lalu kita mencari nilai pH 1E dengan rumus sebagai berikut:
pada pH1E kita mendapatkan nilai yaitu 0,41, pH2E nya kita 0,21, dan pH3E nya itu kita mendapatkan nilai 0,07. Setelah menemukan nilai setiap biasnya, jumlahkan seluruh nilai bias seperti berikut. Maka kita mendapatkan nilai 0,77, atau pada tabel aturan teorema bias itu 0,77 itu termasuk pada hampir pasti atau 77% ya. Lalu untuk setiap kerusakan yang ada pada tabel di atas, kita juga menghitung nilai dari CF dan juga teorema biasnya dengan gejala-gejala yang sudah ada pada tabel kode aturan di atas, seperti K001 dengan gejala 001 dan gejala 002 mendapatkan nilai CF-nya 77% dan nilai teorema biasnya 69,9%. Maka solusinya adalah S001, S002, S003, dan S004. Dan hingga kita menghitung sampai kerusakan yang ke-10, dan nilainya kita dapatkan seperti berikut. Maka perbandingan antara nilai CF dan teorema bias kita dapatkan pada perhitungan ini. Metode CF dan teorema bias, penyakit yang tersedia pada data kerusakan dari hasil ini, salah satunya itu nilai CF mendapatkan nilai probabilitas 77% dan nilai teorema bias mendapatkan probabilitas 69%. Maka dari hasil tersebut, nilai CF adalah metode yang menghasilkan angka probabilitas yang lebih tinggi dari teorema bias, dan untuk hasilnya itu tergantung dari nilai yang si user berikan. Pada tabel di atas, perhitungan kelompok kami bisa disimpulkan bahwa menunjukkan metode CF mendapatkan hasil yang lebih tinggi setelah dilakukan proses perbandingan dengan hasil pada teorema bias, sehingga dipastikan metode CF merupakan metode yang tepat untuk mencari solusi yang lebih baik atau yang lebih pastinya. Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut. Hasil dari perhitungan kami dapat diketahui bahwa metode CF adalah metode yang memiliki nilai probabilitas yang tertinggi dibandingkan dengan metode teorema bias. Dengan hasil perhitungan ini, implementasi sistem pakar untuk mendiagnosa troubleshooting pada komputer adalah menggunakan certainty factor atau CF. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya kembalikan kepada teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau berbagai kata atau tidak ada yang kurang mengerti. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri. Like, subscribe. Subscribe.